Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMK STB Negeri 3 Kerinci, dan yang saya hormati Ibu Wakil Kurikulum, Ibu Wakil Kesiswaan, dan Bapak Wakil Sarana dan Prasarana yang hadir pada pagi hari ini. Dan yang saya hormati Bapak Kasubag TU beserta stafnya, dan yang saya muliakan Bapak Ibu guru yang hadir pada pagi hari ini. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia beliau maka kita diberikan kesempatan untuk mengikuti rapat akhir semester 6 ini, dan juga nanti ada penyampaian aksi nyata dari guru penggerak kita. Selawat beserta salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan kita, suri teladan kita, yakni Nabi Muhammad SAW, dengan ucapan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan berselawat tadi kita mendapatkan syafaat dari beliau di akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu semuanya, tidak memperpanjang mukadimah. Di sini kegiatan yang pertama yang kita lakukan adalah penyampaian diseminasi aksi nyata budaya positif oleh guru penggerak kita yang akan disampaikan oleh Ibu Sylvia dan Ibu Mary. Kepada Bu Sylvia dan Ibu Mary kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMK STT Negeri 3 Kerinci, dan yang saya hormati jajaran Wakil Kepala Sekolah dan beserta Bapak Ibu Guru dan staf tata usaha yang telah berkesempatan hadir pada hari ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya Bapak Ibu telah bersedia hadir untuk menghadiri kegiatan yang kami selenggarakan, yaitu diseminasi budaya positif, yaitu kegiatan aksi nyata pendidikan guru penggerak angkatan 10. Nah, di sini saya bukan tujuan untuk menggurui Bapak Ibu di sini, tapi di sini saya mengajak Bapak Ibu untuk berdiskusi, berkolaborasi dalam mengembangkan budaya positif di sekolah supaya sekolah kita akan lebih baik ke depannya. Mungkin kita langsung saja ya Bapak Ibu. Nah, di sini kita mulai dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Mungkin Bapak Ibu semua itu sudah pernah mendengar kata-kata filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara ini. Karena sebelum-sebelumnya kan kita sudah banyak nih guru penggerak di sini. Mungkin Bapak Ibu juga udah jauh lebih paham nih tentang pendidikan Ki Hajar Dewantara ini, filosofinya. Nah, di sini menurut filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara ini, semua anak itu terlahir dengan bakatnya masing-masing. Di sini kita ketahui kalau setiap anak itu kan berbeda-beda ya Bapak Ibu. Berbeda-beda. Mereka itu memiliki keunikan masing-masing. Dan tugas kita sebagai guru apa di sini? Jadi tugas kita sebagai guru di sini yaitu menuntun. Nah, di sini ada kata menuntun. Nah, saya mau tanya nih Bapak Ibu, menurut pemahaman Bapak Ibu menuntun itu apa kalau dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara ini? Apa Bapak Ibu menuntun? Apa Pak Reza? Kalau menurut pendapat saya, adalah membawa dan mendidik anak itu dari anak yang sudah memiliki bakat tadi, belum terasah menjadi seseorang yang memiliki sesuatu. Ya, tepat sekali ya Bapak Ibu. Jadi tugas guru di sini itu menuntun, berarti membantu anak itu mengeluarkan potensi yang ada di dalam dirinya. Ya, supaya mereka menjadi anak yang tumbuh dengan selamat dan
bahagia sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, kodrat alamnya itu pada lingkungannya, ada kodrat zamannya itu di mana mereka lahir pada zamannya. Zaman apa yang mereka lahir? Yaitu pada zaman generasi Z. Nah, generasi Z itu gimana? Yang serba teknologi seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, kita akan mendidik mereka seperti sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Berikutnya, di budi pekerti. Nah, menurut Bapak Ki Hajar Dewantara ini, jadi kita sebagai guru itu harus memiliki budi pekerti karena kita ini adalah suri tauladan bagi peserta didik. Kenapa kita jadi suri tauladan? Seperti semboyan Bapak Ki Hajar Dewantara itu ada 3 yang terkenal itu. Bapak Ibu kita tahu, yaitu Ing Ngarso Sang Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, Tut Wuri Handayani. Kalau Ing Ngarso Sang Tulodo itu artinya apa Bapak Ibu? Di depan kita memberi contoh. Ya, bagaimana kita memberi contoh di sini? Kita akan melakukan sesuatu yang baik. Tentu anak akan melakukan sesuai seperti yang kita lakukan. Karena kita akan membentuk anak didik itu berkarakter supaya mereka menanamkan profil pelajar Pancasila pada dirinya. Nah, di sini istilahnya itu guru itu adalah guru digugu dan ditiru. Nah, itu ya Bapak Ibu. Jadi kita sebagai guru itu berada di depan untuk memberi contoh. Dan yang kedua, Ing Madya Mangunkarso. Ing Madya Mangunkarso itu apa? Yaitu di tengah. Nah, di tengah kita memberi semangat. Nah, kita harus standby nih, tetap memberi semangat. Kan ada didik kita itu ada waktunya mereka jenuh dalam belajar. Mereka bosan, mereka mulai lalai. Nah, di sini kita akan memberi mereka semangat untuk terus belajar dan terus melakukan pembelajaran dengan baik. Nah, di situ kita terus memberi semangat. Dan yang ketiga adalah Tut Wuri Handayani. Di belakang kita memberi dorongan. Di sini untuk Tut Wuri Handayani, di belakang kita memberi dorongan itu, yaitu kita terus memberi dorongan mereka untuk mengeluarkan potensi yang ada dalam dirinya. Yang tadi tugas kita adalah menuntun tadi ya Bapak Ibu. Terus kita menuntun anak didik itu untuk mengeluarkan potensi yang ada di dalam dirinya supaya mereka menjadi anak yang selamat, bahagia, dan mereka mendapatkan pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Berikutnya, nah di sini guru ibarat petani dan siswa ibarat biji jagung. Jadi Bapak Ki Hajar Dewantara ini itu mengibaratkan kita guru ini adalah sebagai petani dan siswa itu adalah benih jagung. Jadi kalau kita pahami, apalagi kita nih di SMK Pertanian tentu ya, bagaimana membuat sebuah benih jagung itu akan tumbuh menjadi jagung yang berkualitas dengan menghasilkan jagung yang lebih banyak begitu, lebih bagus gitu hasilnya. Tentu petani itu melakukan pengolahan tanah, terus melakukan pembibit, di pertanian, memberi pupuk, memberi nutrisi. Nah, sama halnya kita sebagai pendidik di sini Bapak Ibu. Kita akan memberikan siswa di kelas, kita akan mengelola kelas, sama halnya kita akan mengelola tanah seperti petani ya Bapak Ibu. Terus kita akan memberikan pemahaman, menanamkan karakter pada anak supaya, dan akhirnya anak itu akan tumbuh menjadi anak yang memiliki karakter yang baik. Karena kita telah melakukan pembelajaran yang baik di kelas. Selanjutnya, itu berpihak pada murid. Nah, di berpihak pada murid ini, itu memang dianjurkan ya pada pendidikan di zaman sekarang ini, karena sekarang kan kita sudah kurikulum merdeka. Jadi kurikulum merdeka itu menuntut kita untuk melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi, yaitu pembelajaran yang nanti kita akan menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar anak didik. Nanti ada gaya belajarnya, ada yang kinestetik, ada yang visual, dan ada yang auditori. Nah, di sini tentu ini akan tercipta nih pembelajaran yang berpihak pada murid. Akan tercipta pembelajaran yang berpihak pada murid di sini. Ya, Bapak Ibu.
Dan selanjutnya kita akan masuk ke berikutnya, itu ke budaya positif. Nah, ini ada pertanyaan, apakah makna budaya positif? Apa contoh penerapan budaya positif yang telah kita terapkan di sekolah? Nah, di sini saya mengundang Bapak Ibu untuk masuk ke kelas saya, dan saya mau minta tolong sama Bu Mita, tolong share linknya tadi di grup sekolah. Dan di situ tolong saya mohon Bapak Ibu untuk mengklik linknya, dan di sini Bapak Ibu bisa masuk di kode ini. Ini ada, ini linknya ya Pak Bapak Ibu, classpoint.app, dan masukkan kodenya 58856. Itu tadi ada Ibu Mita mengirimkan link, silakan Bapak Ibu buka. Oh ya, silakan. Nah, itu ada linknya. Silakan Bapak Ibu link. Kalau sudah buka linknya, nanti ada kita diminta masukkan kode. Nah, di sini ada kode 58856. Atau yang punya barcode, silakan langsung. Ini bisa di-scan barcode-nya. 58856. Terus masukin nama Bapak Ibu di sana. Kodenya 58856, Bu. 58856. Bisa Bapak Ibu? Bisa Bapak Ibu? Sudah masuk. Ini sudah ada, Ibu Desi sudah muncul, Pak Reza juga sudah muncul, Bu Malinda. Nah, di sana kan ada pertanyaan itu yang tadi sama seperti yang itu. Silakan Bapak Ibu tulis apa budaya positif menurut Bapak Ibu, dan apa budaya positif telah diterapkan di sekolah kita. Itu ada kotaknya di bawah tuh, Pak. Ada bagian bawahnya. Ada kolom di bagian bawahnya. Itu ada pertanyaannya, muncul nggak pertanyaannya di atas tuh? Apa yang di... Ada. Yang bahasa Inggris. Ada ya, Bu? Ah, itu. Itu ada pertanyaannya. Jadi Ibu silakan mengisi di bawah kolom di bawahnya. Saya ingin mengetahui mengenai pendapat Ibu tentang budaya positif. Ini belum ada yang muncul ya, Bapak Ibu. Nah, itu ada budaya silaturahmi. Ada Bapak Adi Tiawarma udah masuk. Kita tunggu ya Bapak Ibu yang lain. Nah, Ibu Marlina udah masuk tuh Bu Lainda. Iya. Kalau budaya positif itu sudah jauh, memang kita sudah sering menerapkan di sekolah kita. Nah. Kita tunggu lagi. Ibu Mezarti, Pak Supriyadi sudah masuk. Ini Bu Malkiah udah masuk nih, guys. Kita tunggu ya, masih ada.
budaya cinta dan kasih sayang. Edi Beckham Asmara. Ya, jadi ini sudah muncul ya Bapak Ibu. Ada beberapa yang telah mengirim, telah ikut berpartisipasi. Di sini ada Bapak Aditya Arman. Itu mengatakan budaya silaturahmi. Ya, budaya silaturahmi. Dan di sini ada gerakan dari Bu Melkia. Gemes, gerakan memungut sampah. Ya, gemes sudah kita lakukan di sekolah kita. Ya, tiap pagi dan membagi tanggung jawab kepada sebagian siswa dengan terjadwal. Ya, sekolah kita sudah menerapkan kegiatan gemes. Memang karena kita rutin melakukan kegiatan gemes itu sehingga siswa kita tuh sudah bertanggung jawab tanpa kita suruh sekarang. Mereka sudah tahu dengan kegiatan mereka, tugas mereka sendiri. Nah, di sini ada lagi budaya positif adalah budaya yang punya nilai kebaikan yang dilakukan di sekolah. Contoh gerakan mengungut sampah setiap pagi ya. Di sini masih juga digemas dan nilai kebaikan betul. Setiap di budaya positif itu memiliki nilai kebajikan ya Bapak Ibu. Dan sini adalah nilai-nilai kebiasaan dan keyakinan. Nah, ini ada Bu Pepi. Wah, banyak ya. Ternyata banyak yang ikut partisipasi ternyata. Nah, di sini dari Bu Pepi ada nilai kebiasaan dan keyakinan di sekolah yang berpihak pada murid. Contohnya gemes, salam setelah pagi, apel pagi, siswa bersikap tanggung jawab. Ya, betul di sekolah kita sudah menerapkan senyum, salam, sapa pagi. Nah, dari situ siswa juga akan merasa nyaman, merasa aman kalau setiap pagi kita lakukan kegiatan seperti itu. Nah, di sini ada lagi dari Pak P. Priyadi, budaya positif adalah sebuah kebiasaan baik yang senantiasa dikerjakan dan dipertahankan di sekolah, lingkungan sekolah. Contoh siswa memberi salam ketika bertemu guru dan sesama siswa. Siswa bertegur sapa. Ya, ini betul sekali ya. Betul ya menurut Bapak ini. Bapak Reza. Salah satu budaya positif di sekolah yang sering saya gunakan adalah budaya sharing dan caring. Nah, ini yang baru nih. Lisa Pikadila. Mana Pak Mutar? Ini punya pemutar, budaya cinta kasih sayang. Pak Supriyadi, budaya pasti adalah yang bukan negatif. Contoh kesempatan masuk kelas tanpa waktu baik siswa atau guru. Ini punya Pak Supriyadi. Nah. Oke, terima kasih Bapak Ibu telah berpartisipasi dalam menjawab pertanyaan saya tadi. Yang ini sungguh luar biasa ya, karena di sekolah kita memang untuk budaya positif kita sudah paham semua, karena sebelum-sebelumnya kita juga sudah menerapkan budaya positif di sekolah dan kegiatannya masih berlanjut sampai sekarang. Dan dari hasil budaya positif kita di sekolah siswa kita sudah banyak yang bertanggung jawab. Contohnya waktu gemes ya Bapak Ibu, waktu gemes itu kita tidak perintah lagi, kamu ini tugasnya ini. Mereka langsung setelah sudah apel pagi, mereka langsung mengambil alat mereka. Langsung tanpa kita perintah, mereka kerjakan apa yang tugas mereka. Itu sudah menunjukkan kalau mereka sudah bertanggung jawab. Dan nah, selanjutnya, nah kita lihat di sini. Jadi budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai kebiasaan tadi, yaitu nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu nilai yang mana? Bapak Ibu kan barusan beberapa hari ini kan kita mengisi rapor nih. Itu ada nilai itu, nilai. Nah, nilai yang muncul itu kan nilai dari dimensi profil pelajar Pancasila. Itu ada dimensi, ada 6 dimensi. Nah, itu adalah yang di bawahnya ada menghormati, disiplin, tanggung jawab. Itu adalah nilai-nilai kebajikan itu Bapak Ibu. Itulah nilai-nilai kebajikan universal yang umum gitu. Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik, agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Nah, tadi dari semua yang Bapak Ibu sebutkan tadi, yang di kelas poinnya tadi, itu sudah mewakili dari jawaban ini. Ya, Bapak Ibu. Selanjutnya, yang berikutnya, nah, di sini konsep utama budaya positif itu ada 8. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, ada disiplin positif. Ketiga, motivasi perilaku manusia.
Yang keempat, keyakinan kelas. Yang kelima, hukuman dan penghargaan. Yang keenam, kebutuhan dasar manusia. Ketujuh, posisi kontrol manusia. Dan ke-8, segitiga restitusi. Nah, di sini dari ke-8 konsep utama budi positif ini nanti kami akan berbagi. Nah, di bagian sini nanti saya akan membahasnya dan yang di sini akan dipaparkan oleh Ibu Silvia Oktari nanti. Nah, kita akan mulai ke perubahan paradigma belajar. Nah, di sini tentu kita akan melakukan perubahan ya di dalam pembelajaran, di mana di sini kita lihat dalam membangun budaya positif sekolah dapat menyiapkan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri, bertanggung jawab, yakni pembelajaran yang berdiferensiasi akan terwujudnya profil pelajar Pancasila. Jadi untuk budaya positif itu sangat berkaitan dengan profil pelajar Pancasila ini, Bapak Ibu. Ada 6 dimensi ya Bapak Ibu, yaitu apa ya Bapak Ibu? Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, kebinekaan global. Ketiga, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Itulah yang menjadi acuan kita untuk menerapkan budaya positif. Kak. Di SMK. Nah, kalau ini secara umumnya, Bu, secara umumnya. Nah, di sini kita lanjut ke miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, di sini kita melihat di sini ada seorang anak kecil dikontrol. Ini adalah ilusi mengontrol murid. Saat kita mengontrol murid, itu kita lihat murid itu akan merasa tidak nyaman seperti itu. Kalau kita kontrol, itu tidak efektif untuk menerapkan budaya positif karena itu akan berjangka pendek, bukan jangka panjang. Karena saat kita mengontrol, mereka akan melakukannya, tapi tidak sepenuh hati. Selanjutnya, di sini ada ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ini misalnya nih Bapak Ibu, kita memberikan penguatan positif kepada anak didik. Ini silakan kamu sering belajar di rumah, baca buku, nanti kamu akan menjadi dokter. Itu tidak menjamin kalau mereka akan menjadi dokter, Bapak Ibu. Tidak menjamin. Makanya itu tidak efektif untuk menerapkan budaya positif dengan melakukan penguatan positif seperti ini. Dan selanjutnya yaitu ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah, di sini mungkin saya juga pernah melakukan hal seperti ini di rumah. Seperti setelah saya beres-beres rumah, tiba-tiba anak saya yang belita itu mainannya itu diserakin lagi. Nah, di sana saya bilang sama anak saya, itu ibu udah capek nih, ibu udah capek, kasihan ibu capek-capek. Terus mereka juga akan sedih dan merasa bersalah karena bikin orang tuanya capek, tapi di situ akan membekas pada dirinya. Mereka akan terus memikirkan kalau mereka telah membuat salah pada orang tuanya. Jadi itu juga tidak efektif, Bapak Ibu. Dan selanjutnya di sini ada ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Jadi ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa ini juga tidak efektif karena yang namanya paksaan itu tidak akan menghasilkan yang baik. Nah, di sini kita coba ya Bapak Ibu, kita coba dengan menggunakan genggaman. Kita misalkan Ibu Yen nih. Ibu Yen mempunyai sebuah rahasia. Rahasia ini dia genggam rahasianya. Rahasianya dia genggam, Ibu Yen genggam. Di dalam genggamannya itu ada sebuah rahasia, misalkan di kertas. Terus Ibu Desi ini bagaimana pokoknya dia harus tahu apa yang ada di genggaman Bu Yen ini. Terus bagaimanapun caranya Bu Desi mau menghardik, mau dicubit, dikelitik atau dikasih hadiah, itu Ibu Yen ini cuma ada sama Bu Yen mau tetap bertahan dengan rahasianya atau mau kasih tahu Bu Desi nih. Nah, itulah. Jadi kita lihat di sini Bu Yen akan bertahan atau tidak. Bagaimana Bu Yen? Kalau seandainya nih Bu Yen, ada rahasia di tangan Bu Yen nih. Tapi Bu Desi ini bagaimana cara pun dia pengen Ibu Yen ini buka nih rahasianya. Dia pengen tahu apa di genggaman Bu Yen nih. Dipertahankan ya Bu Yen, walaupun bagaimana caranya. Nah, itu adalah salah satu tanda kontrol itu ada pada kita, diri kita, bukan orang lain. Kalau kita ingin rahasia kita tetap terjaga, tentu kita, walaupun caranya bagaimana Bu Desi mau kasih hadiah, mau marah, mau gimana, kita tidak akan bukanya, karena kita punya kontrol, kita yang mengontrol diri kita. Selanjutnya, ini ada
mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, di sini kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi pada posisi kontrolnya, menurut teori kontrolnya, kita itu berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, selanjutnya perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Seperti kita lihat siswa selalu melakukan berperilaku buruk. Tapi kita tidak tahu kalau menurut teori kontrol semua perilaku itu memiliki tujuan. Sebenarnya yang dilakukan seorang itu pasti ada tujuannya. Banyak itulah di sini gunanya ada restitusi nanti Bapak Ibu. Dan di sini ada orang lain bisa mengontrol saya, tapi menurut teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Selanjutnya ada pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Terus ada kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan di sini ada model berpikir menang atau kalah. Nah, kalau pada stimulus respon, model berpikir menang atau kalah ini pesimis ya. Tapi kalau pada teori kontrol ini model berpikir menang dan menang. Selanjutnya kita langsung ke disiplin positif. Nah, apa itu disiplin positif Bapak Ibu? Apa disiplin positif? Kalau kita dengar disiplin itu bagaimana tuh Bapak Ibu? Disiplin. Iya. Bagaimana Bu? Tepat waktu. Apalagi? Disiplin. Nah, jadi disiplin itu komitmen. Nah, ya. Jadi kita lihat di sini, disiplin positif itu adalah kata disiplin sering dikaitkan dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan, serta sering dikaitkan dengan hukuman. Nah, di sini kalau pada hukuman itu sebaiknya itu adalah opsi yang terakhir Bapak Ibu. Setelah sebagai cara yang kita tidak bisa lakukan, nah hukuman itu adalah opsi terakhir. Baiknya juga jangan lakukan sama sekali kalau ada hukuman. Kenapa? Karena hukuman itu, nah ini muncul lagi Bapak Ki Hajar Dewantara. Kita lihat menurut Pak Ki Hajar Dewantara karena menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini dan untuk mencapai peserta didik yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri atau motivasi internal. Nah, jadi untuk menerapkan disiplin positif itu harus ada motivasi internal, yaitu motivasi yang benar-benar dari dalam dirinya, bukan eksternal gitu. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita yang memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Itu menurut Bapak Ki Hajar Dewantara ya. Dan selanjutnya di sini, dalam budaya kita, disiplin adalah suatu yang dilakukan untuk mendapatkan kepatuhan. Dan sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai kebajikan tadi yang kita isi itu waktu mengisi rapor tuh ada nilai-nilainya tuh Bapak Ibu. Ah, itu nilai-nilai kebajikan. Universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Berarti motivasi dalam dirinya. Selanjutnya dan di sini disiplin positif salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa paksaan, ancaman, dan hukuman. Nah, di sini ada ancaman dan hukuman. Kenapa kita tidak boleh menghukum, Bapak Ibu? Menurut Bapak Ibu, kenapa kita tidak boleh menghukum? Kenapa kita tidak boleh menghukum? Kira-kira Bapak Ibu, kenapa? Kenapa? Melanggar HAM ya Pak Ibu. Nah di sini ini adalah beberapa foto kegiatan positif yang pernah kita lakukan di sekolah ya Bapak Ibu. Ada salam sapa pagi, ada gemes, dan masih banyak lagi kegiatan positif yang kita lakukan di sekolah seperti ada rohis, ada setiap awal bulan pasti ada kegiatan sholat duha. Itu termasuk budaya positif di sekolah kita Bapak Ibu. Ya? Ah boleh. Ah, nanti ada di sini, Bapak. Ah, nanti yang itu juga ada nanti di sini. Oke, di sini teori motivasi perilaku manusia. Teori motivasi perilaku manusia itu ada 3, Bapak Ibu ya. Nah, ini berkaitan dengan pertanyaan Bapak Bapak Reza. Yang itu yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman.
Yang kedua, itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, yaitu untuk menghargai dirinya. Nah, di sini yang satu ini untuk menghindari ketidaknyamanan. Berarti anak itu melakukan sesuatu, melakukan disiplin itu takut dengan hukuman sebenarnya. Bukan karena lihat dari dirinya. Berarti karena merasa takut hukuman atau tidak nyaman, nanti dibilang gini, oh kamu tidak disiplin, itu kan tidak nyaman dia. Terus yang kedua, untuk mendapatkan imbalan, atau mereka, wah saya harus disiplin karena ada reward nih dari kepala sekolah, atau saya nanti biar dipuji sama guru-guru, itu termasuk untuk mendapatkan imbalan. Dan yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Nah, dari ketiga ini, yang mana yang intrinsik dan mana yang ekstrinsik? Yang mana? Yang mana yang di dalam dirinya, di mana? Yang mana? Jadi, yang termasuk di intrinsik yaitu pada motivasi nomor 3. Dan yang ini termasuk di motivasi eksternal. Kenapa? Karena ini bukan dari dalam dirinya, karena ada tujuannya. Takut hukuman dan ingin mendapatkan imbalan. Dan yang ini tujuannya, kalau yang ketiga ini siswa itu memiliki motivasi internal, yaitu motivasi dari dalam dirinya yang tujuannya untuk disiplin dan menjadi siswa yang merdeka. Selanjutnya di sini ada konsep disiplin dengan hukuman dan penghargaan ya Bapak. Tadi sesuai Bapak Reza, hukuman kita lihat bagaimana kalau kita menghukum anak itu bagaimana jadinya. Nah, di sini ada ilustrasinya. Kalau kita menghukum akan menyakitkan bagi mereka. Kita menyakitkan itu akan jangka panjang gitu. Terus tidak nyaman, tentu tidak nyaman ya. Terus murid juga takut ini Bapak Ibu. Dia akan takut. Dan murid menyembunyikan kesalahan. Karena dia takut dihukum, maka dia akan sering berbohong. Ini mengajarkan mereka berbohong kalau kita sering menghukum. Terus murid menjadi rendah diri karena mereka juga kurang percaya diri, takut pas mereka ingin melakukan takut salah nanti dihukum. Kalau saya nanti saya dihukum. Jadi kurang percaya diri dia. Penghargaan. Kenapa penghargaan ini juga termasuk ekstrinsik? Karena penghargaan ini tidak efektif. Terus merusak hubungan. Nanti ada timbul iri hati dari temannya. Terus mematikan kreativitas. Menghukum dengan sistem ranking. Ini sering nih. Karena dia sering tidak hadir, tidak disiplin, maka dihukum dengan, karena dia tidak disiplin, kita kurangi aja lah nilainya. Nah, itu sering ya. Terus merampas hak menghargai dirinya. Nah, di sini ada konsep disiplin dengan identitas sukses. Konsekuensi. Nah, di sini ada konsekuensi. Ini sukses ya Bapak Ibu, dengan identitas sukses. Itu ada konsekuensi dan ada restitusi. Kalau konsekuensi itu penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Dan restitusi, nah ini murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain, teori kontrol, dan murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Di sini ini adalah dengan identitas sukses, tapi dari konsekuensi dan restitusi ini lebih baik kita menerapkan restitusi. Kalau restitusi ini akan lebih jangka panjang, kalau ini konsekuensi ini jangka pendek. Contohnya kita akan melakukan siswa itu merobek buku temannya, terus kita minta mereka untuk menggantikannya, itu ada konsekuensi ya Bapak Ibu. Dia akan melakukannya, tapi kita tidak tahu Bu, nanti berikutnya dia akan mengulangi atau tidak. Kalau kita melakukan restitusi, nanti mereka akan melatih mereka untuk bertanggung jawab. Untuk restitusi nanti akan dijelaskan lebih dalam lagi sama Ibu Sylvia Oktari nanti. Di sini ada perbedaan hukuman dan yang ini ada ya, yang ini gagal dulu Bapak Ibu. Ini sukses. Ya, nih. Ini ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan. Dan konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Jadi memang mereka harus melakukannya gitu. Kalau hukuman itu, kalau kita berhukum, mereka akan menyakitkan bagi mereka, Bapak Ibu. Nah di sini saya masih mengundang Bapak Ibu nih di sini. Kita kasih link yang tadi dan kodenya, kode yang ini. Ini tunggu kita. Nah di sini Bapak Ibu, ini ada kodenya. Kodenya ganti lagi. Masuk Bapak Ibu di sini.
Tapi di sini bukan diketik tapi digeser gitu. Bapak Ibu memilih hukuman atau konsekuensi. Hukuman cuma memilih menentukan hukuman atau konsekuensi dan digeser ke kotak yang kosong, geser kotak yang kosong gitu. Nah, kodenya 76919. Kodenya 76919. Ketik di bawah bagian bawahnya itu ambil yang yang kotak yang untuk ketik itu Bapak Ibu. Kalau sudah misal milih hukuman, digeser ke samping di tempat kosong, geser lagi. Kan selain ini mengetik. Hah? Atau ambil yang kotak tuh Bu, yang huruf T samping tuh. T bawah. Ah ya. Ah. Ini nih Bu. Ah. T. Ada yang dibaca. Gimana Kak? Hah? Nah, misalkan di sini ada hukuman. Klik hukuman, pindah ke nih. Kalau sudah, kodenya 76919. Klik tuh hukuman. Iya. Di sini ya. Oh, sini nulisnya. Nah, ya. Nah, digeser. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Ini apa, Pak? Nah, di sini nanti ada mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi itu hukuman atau konsekuensi. Tulis di sini hukuman konsekuensi. Di situ ada kolom yang T. Diklik aja yang kolom kecil ada T, klik di situ, tulis hukuman. Nah, ya kayak gitu Bu. Silakan masuk Bapak Ibu. Bisa. Bisa, laptop bisa. Linknya ada dikirim di grup tadi. Oh, di huruf T kecil. Ada. Oh, karena gamenya kelasnya sudah ditutup. Ya, apa-apa. Jadi nanti di sini kita bisa lihat di sini mencatat 1 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi itu termasuk gimana konsekuensi atau hukuman? Hukuman ya Bapak Ibu ya, di situ termasuk hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir sekolah itu termasuk hukuman. Murid diminta untuk pass up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Itu juga hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret itu konsekuensi ya. Terus membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Itu juga konsekuensi. Dan murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam.
itu ada hukuman. Dan terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Untuk pelajaran PJOK adalah konsekuensi. Nah, di sini yang terakhir yaitu keyakinan kelas. Di keyakinan kelas ini, Bapak Ibu sudah menerapkan keyakinan kelas ya. Kalau apalagi wali kelas atau ada keyakinan belajar juga ada. Nah, di sini wali kelas mungkin sudah menerapkan keyakinan di kelas. Sebelumnya Bapak Ibu sudah tahu itu prosedur membuat keyakinan kelas yang pernah jadi wali kelas. Jadi kalau membuat keyakinan kelas itu kita harus tahu dulu ini Bapak Ibu, keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan. Jadi dari keyakinan kelas itu adalah nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati. Berarti masih menggunakan nilai-nilai kebajikan tadi Bapak Ibu. Dan menurut Gerson 1998, sesuatu keyakinan akan lebih memotivasi seorang diri dalam intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjadikan keyakinannya daripada hanya sukses ngikut serangkaian peraturan. Jadi menurut Bapak Ibu, ini keyakinan, mengapa harus keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan saja? Nah, kenapa harus keyakinan kelas dan kenapa bukan peraturan saja gitu? Iya, jadi kalau keyakinan kelas itu dibuat oleh iya, kalau peraturan bisa di sekolah ya. Kalau keyakinan itu kita dengan warga kelas kita. Nah, jadi kalau peraturan itu kan membuat keyakinan kelas ini juga ada jenjangnya dari peraturan, terus kesepakatan, terus jadi keyakinan untuk diyakini oleh mereka. Dan di sini Bapak Ibu, inilah langkah prosedur membuat pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, lebih abstrak dari peraturan, ya. Yang kedua, berupa pertanyaan universal. Yang ketiga, dibuat dalam bentuk kalimat positif. Jadi kalau keyakinan kelas itu tidak boleh menggunakan kalimat negatif, misalkan tidak boleh buang sampah sembarangan, itu tidak boleh, ya. Itu jadi harus diganti dengan kalimat positif. Nah, misalkan contohnya, ya, misalkan buang sampah pada tempat, atau mari kita jaga kebersihan, seperti itu. Sedikit saja agar mudah diingat. Jadi tidak perlu keyakinan sampai 10, cukup 5 atau 6 itu sudah, supaya mereka yang benar-benar mereka mau bertanggung jawab dengan keyakinan yang mereka lakukan. Terus sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Berarti harus sesuai dengan kondisi sekolah, kondisi kelasnya. Nah, selanjutnya itu semua warga kelas, sekolah dilibatkan sama membuat. Jadi kalau keyakinan kelas, kita harus melibatkan semua warga di kelas. Selanjutnya, ini ada langkahnya ya Bapak Ibu. Langkahnya yaitu yang pertama, kita menyiapkan konsep. Di sini kita akan menyampaikan konsep pada anak didik serta mengajak mereka berdiskusi, memunculkan peraturan-peraturan. Mulai tadi kan untuk membuat keyakinan kelas itu mulai dari peraturan, terus disepakati dan diyakini. Nah, di sini munculkan peraturan-peraturan, terus kita meminta anak untuk mengeksplorasi idenya, untuk mewujudkan kelas yang impiannya, kelas impiannya. Jadi kita beri kesempatan anak didik untuk memberikan ide-ide bagaimana gitu. Misalkan mari kita membuang sampah, menjaga kebersihan, misalnya dia bilang, atau mereka membuat tidak boleh terlambat. Itu kan masih kalimat yang negatif. Nah, di sini kita akan mengubah kalimat menjadi kalimat positif. Warga kelas menandatangani keyakinan kelas dan menempelkannya di depan kelas. Ini adalah langkah membentuk keyakinan kelas. Dan selanjutnya, di sini Bapak Ibu, kita melihat dari nilai kebajikannya nih. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu termasuk apa nih Bapak Ibu? Maksudnya dari nilai kebajikan. Tanggung jawab. Ya, betul, tanggung jawab. Ini adalah selalu kembalikan buku temannya, itu termasuk di tanggung jawab. Dan yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Menghormati orang lain. Atau boleh ya, sopan boleh di sana. Dan di sini datang sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kedisiplinan atau menghormati orang lain dan komitmen. Nah, disiplin tadi ya. Selanjutnya dilarang melakukan kekerasan. Anti bully atau
menghormati orang lain, dan keselamatan. Yang berikutnya dilarang menggunakan narkoba. Ini termasuk kesehatan. Selanjutnya ada bergantian atau menunggu giliran. Ini itu menghormati orang lain dan bersabar. Di sini gunakan masker, kesehatan dan keselamatan. Dan yang terakhir, jangan berlari di kelas atau koridor. Keselamatan dan kesehatan, ya Bapak Ibu. Jadi itu ini kita dokumentasi saya melakukan keyakinan kelas. Di sini saat saya memberikan konsep tentang keyakinan kelas dan mengajak mereka berdiskusi. Dan di sini saat anak mengeksplorasi ide-ide mereka, di sini saya menggunakan Jamboard, jadi tidak menggunakan stick note di sini ke Jamboard. Jadi di sini saatnya kami memilih menggantikan kata yang negatif tadi menjadi kata positif sesuai dengan nilai kebajikan. Dan yang ketiga di sini, anak didik menandatangani keyakinan kelas yang mereka buat. Dan setelah itu baru saya desain, saya cetak dan menempelkan di depan kelas. Penutup. Untuk penutupnya, mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita sehingga dapat menciptakan karakter profil pelajar Pancasila. Dan di sini saya mohon refleksinya Bapak Ibu, masih menggunakan kode tadi. Tunggu saya hapus ini dulu, start kelas yang baru. Ini refleksinya, saya butuh refleksinya Bapak Ibu untuk Untuk salah satu dokumen saya. Ini masih link tadi dan kodenya 75634 untuk refleksi tentang apa yang telah saya sampaikan tadi Bapak Ibu. Ini kodenya. Nah. Kodenya 75634. Ya. Yang pertama udah kelas beda. Kedua dapat Jambi mantap. Ini Bapak Gubernur. Bapak Ibu, karena mengingat waktu, silakan yang masih mengirim silakan Bapak Ibu. Dan di sini saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu telah memperhatikan, telah menyimak apa yang telah saya sampaikan. Dan nanti materi selanjutnya akan dibahas lagi oleh Ibu Sylvia Oktari.
Oke. Oke, Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu telah memberikan refleksinya. Saya positif sebagai bentuk dari aksi nyata modul 1 yang sudah saya pelajari dari mengikuti pendidikan guru penggerak. Baik, Bapak Ibu, langsung saja kita masuk ke materinya. Untuk yang pertama yaitu ada 5 posisi kontrol guru. Nah, ini mungkin sudah sering diulang ya oleh Bu Pepi, oleh CGP yang di sekolah kita sebelumnya, bahwa ada 5 posisi kontrol guru, di mana yang pertama ada guru sebagai penghukum, 2 guru sebagai pembuat rasa bersalah, selanjutnya guru sebagai teman, pemantau, dan manajer. Nah, saya ingin bertanya nih sama Bapak Ibu, kira-kira kita sekarang seringnya berada di posisi yang mana? Ya, Bapak Ibu? Teman. Penghukum, ya, ada yang berada di posisi penghukum, teman, atau sering sebagai pembuat rasa bersalah. Ya, kita sering berada di posisi itu. Nah, namun alangkah baiknya sebagai guru, kita berada di posisi yaitu manajer. Ya, betul ya, kata Bu Desi, yaitu posisi manajer. Posisi di posisi mana, Pak? Ya, mengapa demikian? Karena pada posisi manajer ini, guru berbuat sesuatu kepada murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Nah, posisi manajer ini juga mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid tersebut. Ya, kita lanjut. Selanjutnya yaitu 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, kita sebagai manusia maupun anak didik kita itu punya 5 kebutuhan dasar. Apa saja 5 kebutuhan dasar tersebut? Nah, yang pertama yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup atau kesehatan, contohnya kesehatan, rumah, dan makanan, dan lain sebagainya. Selanjutnya kebutuhan akan cinta dan kasih sayang serta rasa diterima. Selanjutnya kebutuhan akan penguasaan, dan selanjutnya kebutuhan kebebasan, dan yang terakhir yaitu kebutuhan kesenangan. Jadi, segala tindakan yang kita lakukan itu adalah kita berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasar kita tadi. Bagaimana caranya? Nah, bisa dengan cara yang kita lakukan kadang positif, kadang negatif. Yaitu setiap tindakan itu ada kita berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasar diri kita sebagai manusia. Kita lanjut. Nah, di sini kita masuk pada materi hukuman versus konsekuensi versus restitusi. Ya, untuk yang pertama kita akan melihat dulu bagaimana sih konsep hadiah dalam praktik pendisiplinan murid di sekolah. Nah, di sini ada pertanyaan lagi, apakah Bapak atau Ibu guru pernah memberikan hadiah kepada murid? Sering ya Bapak Ibu. Iya.
terkadang kita merasa cara ini sangat efektif untuk memotivasi murid sehingga kita sering melakukan atau mengulangi praktek dari pemberian hadiah ini. Nah, sebelum itu mari kita simak video berikut. Ada apa, Ucok? Saya kesel Pak, dan tiket saya selalu sendiri. Oke. Kalau kamu bisa selesaikan tiketnya, Bapak janji, kamu akan jadi ketua kelas selama 1 tahun. Pak, aku hari ini mau tiket lagi, tapi bisa ya Pak, kalau Ucok jadi ketua kelas selama sebulan. Nah, itu dia kasus yang terjadi pada si Ucok, Bapak Ibu. Nah, dari sini kita tahu bahwa konsep hadiah dalam pendisiplinan murid kita anggap efektif karena murid akhirnya melakukan hal seperti yang kita inginkan. Apa yang kita inginkan? Yaitu menaati aturan atau disiplin yang kita inginkan. Nah, ketika kita janjikan sebuah hadiah, mereka mau untuk melakukan tugasnya. Tetapi mengapa mereka mau? Karena ada sesuatu, ya. Lanjut. Nah, kita percaya dalam upaya untuk mendisiplinkan murid ini, kita percaya bahwa murid perlu untuk bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Artinya kita ingin murid kita itu melakukan tanggung jawabnya dahulu, barulah nanti kita memberikan imbalan sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Begitu, Bapak Ibu. Nah, seorang psikolog yang bernama Walter Mischel pada tahun 1960-an menyatakan pernah melakukan eksperimen marshmallow. Jadi, eksperimen marshmallow ini eksperimen bagaimana mengontrol seseorang dengan cara memberikan hadiah. Nah, dalam eksperimen ini, Walter Mischel memberikan 1 buah marshmallow kepada anak, dan mereka diminta untuk menunda selama 15 menit untuk tidak memakan atau mengapa-apakan dulu marshmallow tersebut. Nah, apabila anak tersebut berhasil, mereka akan diberikan 2 marshmallow sebagai hadiahnya. Nah, dari 200 anak yang mengikuti eksperimen ini, semuanya berhasil. Nah, di situ dengan demikian kita jadi berpikir, oh ternyata dengan cara kita memberi hadiah, ternyata itu bisa untuk mendisiplinkan murid atau bisa untuk memotivasi atau mengontrol murid. Namun, betulkah mereka termotivasi karena mereka memang sadar akan tanggung jawabnya, atau mereka karena ada iming-iming tadi, iming-iming dari hadiah 2 buah marshmallow. Nah, dari video tadi kita belajar ya bahwa hadiah tidak harus selalu berbentuk barang, bisa berbentuk pujian, stiker bintang, atau janji untuk dijadikan ini, atau dan lain sebagainya. Banyak bentuk perwujudan dari hadiah tersebut. Nah, ternyata konsep hadiah ini tidak menciptakan ketaatan atau disiplin jangka panjang. Nah, kenapa demikian? Karena bisa jadi ketika hadiahnya kita hentikan, tidak ada lagi hadiah. Maka apakah anak tersebut tetap akan disiplin? Apakah ada lagi yang memotivasinya? Karena tadi motivasinya hadiah. Ya, kita kembali ke 3 alasan motivasi perilaku siswa yang tadi sudah dijelaskan oleh Bu Mary. Alasan yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, alasan yang kedua yaitu untuk mendapatkan pujian atau imbalan dari orang lain. Di mana motivasi level 1 dan level 2 ini masih bersifat eksternal. Artinya, jika kita memberikan hadiah, itu tidak menjamin akan terciptanya disiplin dalam jangka panjang. Nah, hal ini juga dijelaskan oleh seorang ahli yang bernama Alfihon. Menurut Alfihon, terdapat setidaknya 5 alasan mengapa tidak efektif kita sebagai seorang guru untuk memberikan hadiah kepada anak. Nah, yang pertama, menghambat kinerja dan kreativitas anak. Tentu ya, mereka tidak dapat mengerti tanggung jawabnya, karena mereka hanya dimotivasi oleh hadiah yang mereka inginkan. Tujuannya terbatas, sehingga mereka menjadi tidak kreatif. Selanjutnya, hadiah memiliki potensi hukuman. Nah, sebagaimana hukuman, begitu pula hadiah.
kita menjanjikan sesuatu kepada anak. Jika kamu bisa ini, maka kamu akan mendapatkan ini. Nah, seandainya mereka gagal, maka mereka akan kecewa. Nah, jadi di situ letak posisi hadiah berpotensi sebagai hukuman. Dan yang selanjutnya menyebabkan putusnya hubungan sosial. Seperti tadi sudah juga disinggung oleh Bu Mary, akan muncul sifat iri dari temannya. Dan anak juga menganggap bahwa siapapun yang menghalang dia untuk mencapai tujuannya, yaitu untuk mendapatkan hadiah, maka itu adalah sesuatu yang harus mereka hindari. Dan selanjutnya membuat gagal menemukan sumber masalah, ya jelas sekali pasti mereka akan gagal menemukan sumber masalah mengapa mereka harus disiplin, mengapa mereka harus melakukan tugasnya, mereka gagal untuk memikirkan itu karena mereka sudah terfokus kepada hadiah. Dan selanjutnya kehilangan motivasi intrinsik jangka panjang. Tentu jika terus-menerus kita iming-imingkan dengan hadiah, maka inisiatif dari anak tersebut sulit untuk dimunculkan. Nah, kemudian apa yang seharusnya kita lakukan sebagai seorang guru untuk menciptakan ketaatan atau disiplin jangka panjang? Di sini saya sudah mengumpul setidaknya ada 4 yang bisa kita lakukan sebagai seorang guru. Yang pertama yaitu memberikan makna kepada murid akan tanggung jawabnya. Dan yang kedua, berdiskusi dengan bahasa tubuh yang lembut, pemilihan kata yang tepat, serta contoh-contoh yang konkret. Bagaimana contoh-contoh yang konkret? Yaitu dengan melihat contohnya langsung dari tindakan nyata dari seorang guru tersebut. Nah, jika anak melihat gurunya melakukan hal yang demikian dan konsisten terus dilakukan, maka itu akan dapat memotivasi kesadaran dirinya, oh iya ya guru saya aja kalau lihat sampah ngambil, masa saya cuman ini aja di sini. Nah, itu akan memotivasi anak untuk melakukan hal yang sama seperti apa yang mereka lihat. Nah, untuk hadiah terakhir, sebagai seorang guru tentunya tidaklah mengapa ya kita kadang memberikan pujian atau memberikan apresiasi kepada anak, namun kita bisa memilih kata-kata yang tepat sehingga tidak terkesan berlebihan dan anak juga mengerti maksud kita. Ya, baik, itu untuk sistem hadiah dalam praktik pendisiplinan murid. Selanjutnya, hukuman. Konsep hukuman dalam mendisiplinkan murid. Mari kita lihat ilustrasi video berikut. Rina, kamu tahu salah apa? Iya Bu, maaf, tapi saya ketinggalan. Ketinggalan terus. Lain kali dibawa topinya, supaya kamu gak kepanasan. Sudah sana, berdiri di lapangan. Hormat di bawah tiang bendera selama 15 menit. Nah, itu dia kasus Rina dan Bu Sinta ya. Bukan Bu Marlinda, bukan. Bercanda ya Bu. Oke, Bapak Ibu, tentu kita sebagai guru, entah itu sadar atau tidak sadar, kita pernah memberikan hukuman kepada anak. Atau waktu kita menjadi siswa dahulu, kita juga pernah mendapatkan hukuman dari guru kita. Nah, di sini saya mengajak Bapak dan Ibu guru untuk berefleksi. Mari kita ingat kembali, saat kita mendapatkan hukuman, apa yang terpikirkan dalam benak kita? Ya, Bapak Ibu. Sedih ya, ada yang sedih. Apakah kita dapat menyadari kesalahan apa yang telah kita lakukan? Dapat, karena dihukum tadi. Ya. Kemudian, atau kita malah berfokus kepada hukuman yang kita terima? Iya, kesalahan apa? Dapatkah kita memikirkan pesan dari hukumannya? Nah, tidak sempat karena sudah terlanjur malu ya Bapak Ibu. Atau kita memikirkan hal yang lain, entah itu marah, dendam, atau kecewa, entah dikucilkan gitu ya Bu ya. Kita kalau dari video tadi, jika di posisi Bu Sinta, kita paham betul ya, maksud dari Bu Sinta ini adalah agar Rina mematuhi aturan sekolah dan agar teman-teman yang lain juga tidak mengikuti hal yang dilakukan oleh Rina. Namun, jika kita lihat dari posisi murid atau Rina, nah, pesan apa yang dapat Rina dapatkan setelah selesai menjalani hukumannya?
Kembali lagi ya, berkaitan dengan motivasi, 3 alasan motivasi perilaku murid. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, yang level 2 untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, kalau hukuman tadi mereka ada pada posisi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, lanjut. Jika tadi kita sudah mengetahui bahwa pemberian hadiah tidak efektif dalam menciptakan ketaatan jangka panjang, maka bagaimana dengan hukuman? Apakah hal tersebut bisa menumbuhkan kesadaran diri anak untuk menjadi disiplin? Nah, di sini kita juga ada pada dilema yang besar ya Bapak Ibu, di mana sebagai guru memberi hadiah tidak boleh, memberi hukuman pun juga tidak boleh. Nah, jadi harus bagaimana kita sebagai seorang guru? Nah, mari kita evaluasi dari kasus Rina tadi. Terdapat kata-kata yang menjatuhkan Rina. Sudah sana berdiri di lapangan, hormat di bawah tiang bendera selama 15 menit. Dia sendiri, Bapak Ibu. Dia sendiri, berdiri sendiri. Malu tentu ya Bapak Ibu, malu. Nah, kemudian ada juga bahasa tubuh yang intimidatif. Menunjuk-nunjuk disertai dengan intonasi suara yang tinggi. Saya kalau sebagai guru pun jika mendapatkan perlakuan itu saya merasa sangat tidak nyaman. Ya, saya menangis mungkin. Nah, ini terjadi kepada Rina. Nah, semua perlakuan ini membentuk konsep diri yang negatif pada diri anak, sehingga ini bisa membuat ia menjadi tidak percaya diri, terlebih ia dihukum sendiri dan berdiri di depan teman-temannya, dan ia sendirian. Nah, ini bukan situasi yang mendukung murid ke arah disiplin jangka panjang. Mungkin saat itu ia akan patuh, ia akan disiplin beberapa minggu kemudian, namun ini bukan motivasi internal dalam dirinya, tetapi untuk menghindari ketidaknyamanan tadi, untuk menghindari hukuman. Lalu bagaimana seharusnya? Nah, guru diajak untuk menciptakan kondisi yang positif, yaitu keadaan tanpa paksaan dan kekerasan, termasuk bahasa yang intimidatif, intonasi suara yang tinggi, atau mimik muka yang menyeramkan. Nah, jika kondisi tersebut sudah tercapai, maka pesan yang akan kita sampaikan kepada murid akan tersampaikan dengan baik. Nah, untuk membantu menciptakan kondisi positif, mari kita simak diagram berikut yang diutarakan oleh Dan Gozen. Nah, kita lihat pada diagram ini bahwa untuk dapat menciptakan kondisi yang positif itu, peranan yang memiliki peranan yang paling besar yaitu bahasa tubuh, di mana perannya yaitu 55%. Dan intonasi suara pada 35%, selanjutnya pemilihan kata yang tepat. Apalagi untuk anak-anak kecil ya, anak-anak SD, anak-anak PAUD, mereka lebih peka terhadap apa yang mereka lihat dan mereka perilaku orang terhadap mereka dibandingkan dengan kata-kata. Kadang mereka belum mengerti jika kita menjelaskannya dengan kata-kata. Nah, ini di kasus Rina, kesan pertama yang ditangkap oleh Rina adalah kondisi yang tegang, menakutkan, dan dia tahu bahwa ia bersalah. Dengan cara penyampaian hukuman yang seperti itu, kesan yang didapat oleh Rina bukanlah aku mengerti kesalahanku dan aku harus memperbaiki. Nah, dia akan sulit untuk menangkap hal tersebut, melainkan ia memikirkan aku bersalah dan ini adalah hukuman buatku. Nah, jadi itu tidak menciptakan ia tidak paham mengapa ia diperlakukan seperti itu, karena hukuman tidak adanya koordinasi antara, tidak ada korelasi yang logis antara hukuman yang diberikan oleh guru dengan kesalahan yang ia lakukan. Nah, pada praktik pendisiplinan menggunakan hukuman, kita menghadirkan bentuk paksaan atau tampilan kekerasan pada murid. Seharusnya kita ingat lagi bahwa merupakan hal yang normal bagi anak untuk melakukan atau berbuat salah, sehingga kita dapat menghadirkan ruang empati bagi mereka. Dengan demikian, mereka menjadi lebih terbuka dan untuk mengevaluasi kesalahannya. Nah, pada kasus Rina, Bu Sinta memintanya, nah ini tidak adanya korelasi yang logis ya Bapak Ibu,
tidak ada korelasi yang logis antara hukuman yang diberikan dengan kesalahan yang ia lakukan. Tidak memakai topi, dia berdiri di lapangan. Apa korelasi logisnya? Di situ tidak ada korelasi yang logis. Padahal tadi Bu Sinta menjelaskan kepada Rina, nanti kamu kepanasan, tapi dia tidak dapat menangkap pesan yang ingin disampaikan Bu Rina karena terlanjur bahasa tubuh dan intonasi suaranya, dia sudah merasa sangat terintimidasi di situ dan ia tidak dapat memikirkan apa pesan yang ingin disampaikan oleh gurunya. Dan juga hukuman ini berdampak buruk terhadap kinerja kita sebagai guru. Ketika kita sudah menghukum anak berkali-kali, berulang-ulang, dan anak juga tidak menunjukkan sikap disiplinnya, maka di situ kita lita, capek, sudahlah, notenyolah. Nah, sering kita kayak gitu. Jadi itu berdampak tidak baik bagi kinerja kita sebagai seorang guru karena ketika kita sudah menghukum, maka jika anak juga tidak akan disiplin, terjadi pembiaran di sana atas perilaku tidak disiplin anak. Nah, tadi hadiah tidak tepat, hukuman juga tidak tepat. Lalu harus bagaimana kita dalam mendisiplinkan anak. Nah, untuk materi selanjutnya kita masuk pada konsep konsekuensi dalam praktik pendisiplinan murid. Nah, konsekuensi tadi juga sudah disinggung sedikit oleh Bu Mary. Konsekuensi erat kaitannya dengan akibat yang akan diterima dari suatu perbuatan. Kita diajarkan untuk bertanggung jawab atas perbuatan kita sesuai dengan peraturan yang telah disepakati. Nah, konsekuensi adalah sebuah keadaan di mana terdapat kesepakatan dan bentuk tanggung jawab yang sudah bisa diprediksi oleh murid dan guru. Nah, jadi di sini terjadi kesepakatan antara murid dan guru dalam menjalankan konsekuensi. Jika murid melakukan kesalahan, mereka bertanggung jawab sesuai dengan kesepakatan atau aturan yang berlaku. Murid dapat berkontribusi membuat kesepakatan atau adanya kesepakatan inilah yang membuat konsekuensi berbeda dengan hukuman. Saat terjadi kesalahan murid dan guru dapat memprediksi melakukan sanksi sesuai dengan aturan. Walaupun sudah disepakati ya Bapak Ibu. Nah, apa relevansinya? Menurut Diane Gozen, konsekuensi memiliki bentuk logis daripada hukuman. Ini karena mereka ikut menyepakati peraturan terlebih dahulu dalam melaksanakan konsekuensi, sehingga sebagai guru bertugas untuk memonitor, memantau tingkah laku murid. Nah, ini dia perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Nah, kalau hukuman, penghukum guru sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah. Nah, kalau konsekuensi, guru sebagai pemantau. Nah, selanjutnya penentuan sanksi. Jika pada hukuman itu ditentukan sepihak oleh guru saja, tanpa melibatkan murid. Kalau konsekuensi, kesepakatan antara guru dan murid. Selanjutnya, relevansi sanksi. Tidak ada korelasi logis antara kesalahan dan bentuk sanksi. Nah, kalau konsekuensi, ada korelasi yang logis yang disepakati bersama. Nah, mari kita lihat lagi ilustrasi video berikut. Harus nih. Anak-anak, selesai mengerjakan halaman 50, lanjutkan sampai halaman 56 ya. Baik, Pak. Nah, Aska, ini bahasa tadi pas aku. Sudah. Aska, ayo jika salah, apa yang harus dilakukan? Ayo minta maaf. Pagi Aska, mana masker kamu? Oh iya, maaf Pak, saya lupa pakai. Kamu tahu kan apa konsekuensinya jika tidak memakai masker? Iya Pak, belajar sendiri di perpustakaan. Baik, silahkan langsung ke perpustakaan. Nah, itu dia video ilustrasi 1 dan video ilustrasi 2. Pada video ilustrasi 1, Haska penyelesaian masalah dipilihkan oleh bapak gurunya. Dia diminta untuk minta maaf. Dia diminta untuk minta maaf karena sudah menumpahkan air ke tas temannya. Nah, apa korelasinya? Apa hubungannya? Minta maaf dengan tas yang basah. Apakah dengan minta maaf tas temannya tidak akan menjadi basah lagi? Tentu itu tidak menyelesaikan masalah ya. Nah, jika di ilustrasi 2,
itu Haska tidak memakai masker. Tidak memakai masker, maka ia diminta untuk belajar sendirian di perpus. Lantas siapa yang mengajarinya di perpus? Benar, memang benar itu ada konsekuensi di situ. Sudah ada kesepakatan bersama. Di mana kesepakatannya apabila tidak memakai masker, maka belajar sendiri di perpus. Nah, jadi seharusnya bagaimana Bapak Ibu? Nah, kita akan masuk lagi ke konsep restitusi dalam praktik pendisiplinan murid. Nah, mari kita simak lagi video berikut. Kamu tidak boleh main di luar ya, karena kamu coret-coret sembarangan di tembok. Tadi pagi aku Ini ilustrasi yang B. aku harus 20 menit lagi untuk pulang. Maaf ya, ini aku ganti kertas yang baru. Ya, itu dia video ilustrasi yang kita tampilkan Bapak Ibu. Pernahkah terpikirkan oleh Bapak dan Ibu guru, jika murid melakukan pelanggaran di sekolah, kita tidak langsung menghakiminya terlebih dahulu. Kira-kira mengapa anak melakukan hal tersebut? Nah, mengapa mereka melakukan hal tersebut? Tadi kita sudah belajar, kita sudah mengulas sedikit bahwa terdapat 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu yang pertama, kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan cinta dan kasih sayang, yang ketiga, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Nah, dari sini kita dapat tahu bahwa setiap tindakan itu, yaitu berusaha untuk setiap tindakan yang dilakukan merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar. Dalam upaya tersebut, maka kita akan melakukan berbagai cara, bisa positif dan negatif. Dengan kata lain, manusia dapat melakukan kesalahan agar dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Nah, kebutuhan apa yang berusaha untuk dipenuhi oleh anak? Mari kita analisis dari video ilustrasi 1, 2, dan 3 sebelumnya. Karena kamu coret-coret sembarangan di tembok. Tadi pagi aku terlambat 20 menit. Maka aku harus tunggu 20 menit lagi untuk pulang. Maaf ya, ini aku ganti kertas yang baru. Ya, Bapak Ibu, kita analisis bersama-sama. Pada kasus A, adalah murid TK yang mencoret-coret tembok. Jika kesalahan yang ia lakukan karena iseng dan bosan, maka ia berusaha untuk mencari kebebasan. Jika jawaban dari perilakunya adalah karena ia senang melakukannya, maka kebutuhan dasar kesenanganlah yang berusaha ia penuhi. Lanjut, kasus B, yaitu murid SMP yang datang terlambat 20 menit. Nah, jika alasan ia melakukan hal ini karena ia harus membantu ibunya di rumah, maka alasan atau kebutuhan dasar yang berusaha ia penuhi yaitu kebutuhan bertahan hidup. Jika ia mengatakan bahwa ia kesiangan, ibunya tidak membangunkannya, maka ia sedang berusaha memenuhi kebutuhan cinta dan kasih sayang. Karena gurunya akan melaporkan kepada orang tuanya, nah di situ dia berusaha untuk mencari perhatian baik dari guru maupun dari orang tuanya. Nah, dan yang kasus C itu adalah murid SD yang merobek kertas temannya. Pada kasus C, jika alasannya ia melakukan karena agar temannya menuruti keinginannya, maka di situ dia sedang menunjukkan bentuk penguasaan, kebutuhan dasar penguasaan akan dirinya. Nah, dengan mengerti dan membuka diri atas beragamnya kebutuhan dasar manusia, maka kita bisa memberikan ruang kepercayaan dan empati kepada anak. Nah, ketika kita bisa mengerti kebutuhan apa yang berusaha ia penuhi, maka kita akan bersikap tenang dan tidak menghakimi, kita bisa berkomunikasi dengan lebih baik kepada anak. Nah, disinilah proses restitusi dapat tercapai. Apa itu restitusi? Kita masuk kepada restitusi. Nah, segitiga restitusi merupakan suatu proses dialog yang dijalankan oleh orang tua maupun guru untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, terdapat 3 tahapan dalam segitiga restitusi ya Bapak Ibu. Yang pertama itu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Pada tahap menstabilkan identitas, kita akan dilakukan berdasarkan
membuat prinsip bahwa membuat kesalahan itu adalah bagian dari pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Nah, pada tahap selanjutnya yaitu validasi tindakan yang salah. Pada tahap validasi tindakan yang salah, kenapa nih? Kok nggak bisa? Ya Bapak Ibu jangan sampai rusak ya. Nah ini untuk pada tahap validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah guru akan bergeser dari identitas gagal ke dari stimulus respon ke proaktif sehingga dengan mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Dan pada tahapan yang terakhir dari segi tiga restitusi adalah menanyakan keyakinan. Dilakukan dengan murid akan ditanyakan pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi intrinsiknya. Nah, sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Nah, itu dia Bapak Ibu pemaparan dari saya karena mengingat waktu, ya. Karena mengingat waktu, sekian dulu dari saya kembalikan kepada moderator. Lebih dan kurang saya mohon maaf, saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu semua, demikianlah pemaparan diseminasi budaya positif oleh guru sejarah kita tadi. Luar biasa sekali ilmunya yang kita dapatkan pada pagi hari ini. Kalau ada pertanyaan dari Bapak Ibu tentang apa yang dipaparkan tadi tentang budaya positif, mulai dari tujuan pendidikan menurut pengajar dewasa, posisi kontrol guru, terus lagi keyakinan kelas, kesepakatan kelas, dan juga tiga restitusi yang disampaikan oleh Bu Sil tadi. Kalau misalnya ada pertanyaan, silakan. Pak Ido? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang diberikan di sini ya Bu. Dari pemaparan dari Bu Sri dan Bu Dewi tadi kita lihat dari kesimpulannya tadi sesuai dengan penutup Bu Dewi, yaitu mari berkolaborasi. Setelah itu Bu Sri, mari ciptakan murid yang mandiri. Di sini saya akan menanyakan bagaimana cara kita berkolaborasi guru mata pelajaran itu untuk mencapai suatu paparan tersebut, dan dari paparan tersebut kan inti semuanya will being. Ya, will being. Will being atau will being ya? Will being apa? Yang namanya nyaman, sehat, dan bahagia, itu semua inti dari seluruh pemaparan yang Ibu sampaikan. Jadi sekarang bagaimana cara penerapan kita tentang coaching, mentoring, dan konseling. Bagaimana penerapannya dalam berkolaborasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Mon yang telah memberikan pertanyaan. Sungguh luar biasa ya pertanyaannya tentang kolaborasi. Jadi dalam berkolaborasi, kita di sekolah tentunya memang sekarang kita dituntut untuk berkolaborasi untuk menciptakan tadi seperti saya katakan, menciptakan budaya positif. Baik itu dalam pembelajaran maupun dalam kegiatan apapun, kita sebaiknya melakukan kolaborasi untuk mencapai suatu yang sempurna. Karena dalam berkolaborasi itu kita sesuatu hal yang gampang, yang susah akan menjadi gampang. Dan dari kolaborasi juga terdapat ide-ide yang muncul dari rekan-rekan yang lainnya. Nah di sini misalkan nih Bapak Ibu di kelas maupun di mata pelajaran, misalkan ada guru yang mengampu pelajaran yang sama, juga bisa berkolaborasi bagaimana menerapkan pembelajaran yang baik. Dan misalkan saya di sini ada berapa guru IPA di sini. Nanti kami bisa berkolaborasi bagaimana menciptakan pembelajaran yang diferensiasi yang lebih
efektif bisa meningkatkan keaktifan atau keaktifan siswa di sini, dan bagaimana berkolaborasi dalam memanfaatkan teknologi di sekolah kita itu kan juga bisa menimbulkan menciptakan pembelajaran dan suatu disiplin positif di sekolah seperti itu. Oke, ada tambahan dari Ibu Sil. Ya, sedikit saja mungkin tadi sudah dijelaskan oleh Bu Mary bahwa untuk dapat mencapai tujuan tersebut kita harus melihat apa yang kita punya, bukan apa yang tidak kita punya. Kita punya apa dan itulah potensi yang harus kita kembangkan. Jadi kita tidak perlu terkendala, oh sayangnya di sekolah kita tidak ada ini, sayangnya di sekolah kita tidak ada ini. Tapi kita harus memanfaatkan apa yang ada dan apa yang kita bisa lakukan. Nah tentunya upaya ini kita harus sama-sama, seluruh warga sekolah harus bekerja sama secara bersama-sama untuk dapat mencapai tujuan yang kita inginkan. Nah mungkin itu dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah Bapak Ibu, ada pertanyaan lagi? Satu pertanyaan lagi ya. Nah, silakan Pak Edi, kepada Pak Edi kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang ingin saya tanyakan Ibu Mary, untuk Ibu Mary sesuai dengan Dewan Syara, menuntut bakat anak. Menuntut bakat anak. Kalau anaknya bakatnya jadi Kepemimpinan. Kalau kita kasih keterangan, boleh ditolak. Itu bertentangan dengan poin ilusi orang dewasa berbentuk memaksa. Jadi tidak boleh memaksa. Orang mau berbuat jahat, memaksa orang baik. Tidak boleh itu. Itu ya. Kalau itu Preman ke arah yang positif bisa jadi intel, jadi polisi. saya akui teorinya itu memang sangat-sangat bagus. Tidak boleh. Tapi ini bukan tentangan ya untuk sekolah itu bukan maksud saya mau menantang kepala sekolah apa enggak. Coba kita terangkan ini tidak boleh satu sekarang kan. Soalnya saya sudah kalau saya pribadi sebelum komen saya sudah menerangkan itu kalau saya insya Allah gagal. Makanya siapa tahu sekolah bisa kan saya ingin mencontoh bagaimana sekolah bukan menentang bukan menentang. Kita coba saja satu semester ya. Ya itu saja. Ada bulan. Ya itu saja. Oke, baiklah Bu Mary, ya silakan. Baiklah, terima kasih Bapak Edi. Tadi menanyakan bagaimana tentang filosofi pendidikan Kajar Dewantara tentang menuntun bakat anak. Nah di sini bagaimana kalau anak itu memiliki bakat preman seperti itu. Nah kalau bakat preman tentu jangan kita salahkan anak yang memiliki bakat preman. Tentu ada tadi sama halnya kita tanyakan tadi ada di bagian posisi Restitusi. Teori kontrol tadi. Jangan kita salahkan mereka itu tadi melakukan sesuatu kesalahan itu tentu ada tujuannya. Nah, apa mereka berada pada posisi preman tadi, kelakuannya seperti preman, bakatnya preman. Mungkin mereka bisa kita bantu dengan kebutuhan hidupnya, kita butuh kasih sayang. Dan di sini mereka mau posisi kontrol dulu. Iya, menerapkan posisi kontrol dulu dan tadi bakatnya preman itu kan bisa kita kembangkan karena dia dari bakatnya itu mereka bisa menjadi intel misalkan. Kan intel tuh kayaknya preman tuh Bapak ya. Nah, bisa kita kembangkan. Nah, itulah tujuan kita sebagai guru. Itu menuntun mereka potensinya, membantu mereka mengeluarkan potensi yang ada dalam dirinya. Kalau intel kan jiwanya preman tuh Bapak, ya, Pak. Ke arah yang lebih positif.
jadi di sanalah kita memberikan sedikit penguatan. Sedikit penguatan ya Bapak Ibu. Bagaimana kita boleh, disinilah gunanya segitiga restitusi Bapak Ibu. Di sana kita menjelaskan di segitiga restitusi itu ada yang memvalidasi kesalahan ya Bapak Ibu. Mungkin dia boleh, kamu boleh kami seperti itu preman, ini boleh begitu. Tapi nah, kita ada tapinya begitu Bapak Ibu. Nah, tadi itu berkaitan sebenarnya dari materi kami itu berkaitan sampai ke restitusi tadi, segitiga restitusi tadi. Nah, Bagaimana Pak ini? Ini pertanyaan juga untuk saya. oh ya hukuman. Iya, tentu itu menjadi tantangan bersama untuk kita ya, di mana kita dihadapkan dengan tugas-tugas yang lain, di mana kita juga dihadapkan tantangan untuk mendisiplinkan anak. Nah itu kembali lagi tadi ke 5 kebutuhan dasar manusia, di mana setiap hal yang dilakukan itu adalah berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasar diri anak tersebut. Nah dari situlah kita sebagai guru dapat mengarahkan bagaimana kita harus mendisiplinkan anak ini. Nah, kalaupun harus memberikan hukuman, jadikan itu opsi yang paling terakhir. Kita kalau bisa jangan sampai kita menerapkan hukuman dalam upaya mendisiplinkan anak. Itu ya Pak Edi, gimana? Bella, Bapak Ibu masih ada pertanyaannya? Pak Ella masih nyimpan pertanyaan? Pak sudah selesai? Sudah terjawab. Nah, Bella, Bapak Ibu, demikianlah kegiatan diseminasi. Baiklah Bapak Ibu, demikianlah kegiatan kita pada pagi hari ini, diseminasi aksi nyata budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Kerinci, yaitu Bu Mary Laura dan Ibu Sylvia Utari. Mungkin ada beberapa terdapat kesalahan baik dari kami atau materi, kami mohon maaf dan kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu dan Dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda semua. Nah, kali ini kita akan membuat sebuah keyakinan kelas ya. Nah, jadi mungkin Ibu mau tahu dulu
tinju deh. Jangan. Ada lagi? Oke. Siapa lagi? Ada lagi? Bentar. Oke, ya ada. Mari kita terapkan budaya S. Oke, bagus. Menjaga kebersihan lingkungan. Berpakaian rapi. Membantu teman saling tolong menolong. Berpakaian rapi. Oke, membuang sampah pada tempatnya. Bagus. Menjaga kebersihan dan membuang sampah datang tepat waktu dan tidak boleh terlambat. Ini sudah kata-kata yang kalian munculkan di depan ini sudah berkalimat positif ya, tidak ada negatif ya, tidak ada kalian munculkan kata tidak boleh. Nah, sekarang kita akan sepakati mana yang akan kita yakini. Nah, dari sini kita bisa lihat apa yang perlu kita yakini. Nanti setelah kalian sepakat dan yakini, kita akan menandatanganinya. Oke? Nah, sekarang saatnya kita memilih kesepakatan yang akan kita jadikan keyakinan. Yang pertama tadi ada membuang sampah pada tempatnya. Oke, atau kita ini kata-katanya sudah bagus ya. Menjaga kebersihan dan membuang sampah pada tempatnya. Kita pilih menjaga, ini Dinda catat. Menjaga kebersihan dan membuang sampah pada tempatnya. Selanjutnya, ada izin hanya 2 kali dalam perjalanan. Di sini juga ada datang tepat waktu. Nah, nih, datang tepat waktu dan tidak boleh terlambat. Atau selalu datang tepat waktu. Mari kita datang tepat waktu. Boleh. Setelah itu berpakaian rapi. Ini berpakaian rapi. Bersih sesuai dengan standar sekolah. Selanjutnya, mari kita terapkan budaya S. Nomor 4, mari kita terapkan budaya S. Senyum, salam, sapa, sopan santun. Dan ada lagi 1,